Ya Qudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya Qudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya Qudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya Qudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas. Al-Fatihah. Seka kulon tinulak bali mengulon ana gudhos koetan tinulak bali mengetan. Amin. Allahumma kipakipu berkat gede bagianku, kowe ceker aku gulu, kowe endas aku pupu, kowe usus aku brutu. Amin. Allahumma kuntul buah gudangan ana, gedang ana, endhog ana, iwak babar blas ora ana. Amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kita bahas lagi masalah ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kita. Dan ini banyak sekali ya ajaran-ajaran sesat ini. Si kufron alias kufron alias kufron itu aja belum rampung, tapi selalu ada orang-orang nyeleneh, ajaran-ajaran nyeleneh yang itu sangat melenceng jauh daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada yang berdoa kepada pohon, ya kan? Ada yang berdoa di depan candi Borobudur apa candi Prambanan gitu kan? Ada yang doa di kuburan. Ini gimana konsepnya? Islam model apa begini kan? Apa kita meragukan janji-janji Allah Subhanahu wa taala? Kan Allah sendiri yang sudah memerintahkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala kan sudah jelas-jelas menerangkan di dalam Al-Qur'an, kalau hambaku bertanya kepadaku wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, katakanlah bahwa aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada hamba-hambaku dan aku akan mengabulkan semua doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepadaku. Kan jelas Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ud'uni astajib lakum, Allah janjikan, serulah aku selalu Allah sampaikan, serulah aku, menyeru langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, akan aku kabulkan doamu. Kenapa kita harus menggunakan perantara yang seperti itu? Perantara itu wasilah-wasilah yang tidak sesuai dengan syariat. Wasilah yang diperbolehkan itu seperti doa kepada orang yang masih hidup, misalkan kita minta kepada kiai, kepada ulama, kepada ustadz untuk mendoakan kita. Wasilah seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kepada kuburan, kita kok berdoa kepada kuburan dengan keyakinan bahwa orang yang di dalam kubur bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei, tunggu dulu. Yang di dalam kubur saja membutuhkan doa kita. Yang di kubur saja mereka merindukan amal baik dari kita, orang-orang yang masih hidup. Mereka saja menunggu kiriman dari kita, karena mereka nggak bisa menambah apapun pahala mereka, nggak bisa, sudah terputus, ya kan? Kalau Ibnu Adam mati kan jelas, inqata'a amaluhu illa min salasin. Semua amal perbuatannya akan terputus, baik ibadah atau apapun, kecuali dari 3 hal kan: amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan mereka. Kan itu. Jadi bagaimana bisa kita justru berdoa kepada mereka? Kebalikannya, mereka itu justru mengharapkan kita mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum dan selainnya. Itu yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di kuburan. Bukan kita doa kepada mereka supaya doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawang mereka saja ketika sudah masuk kubur, jangankan menyelamatkan kita, jangankan mengabulkan doa kita, mengabulkan doa dirinya mereka sendiri aja mereka nggak bisa. Amal ibadah mereka di kuburan aja udah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya kita berdoa kepada mereka, kita berharap doa itu sampai kepada Allah? Nggak begitu konsepnya. Allah itu langsung. Kalau mau doa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ragukan? Wasilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu salah satunya adalah wasilah dengan amal baik. Kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilah dengan amal yang kita perbuat,
Misalkan kita udah pernah sedekah sekian juta gitu, itu dipakai untuk wasilah gitu. Ya Allah, aku pernah beramal sekian sekian sekian, aku pernah mengeluarkan sedekah sekian sekian. Kalau memang aku ikhlas kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini aku meminta pertolongan kepadamu melalui wasilah itu, melalui amal baik yang sudah aku lakukan di masa lalu, maka tolonglah kesulitan dalam hidupku ini diangkat ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi menggunakan wasilah amal baik yang sudah kita kerjakan di masa lalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, karena kita sudah menggunakan amal ibadah itu dan kita minta pahalanya di dunia, maka nanti kalau di akhirat pahalanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan salahkan Allah, karena kita sudah meminta disegerakan balasannya di dunia gitu loh. Ya. Makanya saya tidak menyarankan hal-hal seperti itu, menggunakan amal baik sebagai wasilah doa, karena konsekuensinya adalah ya kalau kita menyegerakan pahala itu di dunia, maka di akhirat pasti Allah Subhanahu wa taala kurangi pahalanya kan gitu. Jadi nggak sebesar apa yang kita harapkan. Maka lebih baik langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Kalau Allah belum mengabulkan doa kita, ya sabar saja. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua orang doa pada hari itu dikabulkan semua hari itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu di dunia ini nggak ada ujian lagi, nggak ada orang susah, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, semuanya enak hidupnya. Makanya dunia ini adalah percobaan dan ujian. Tidak semua yang kita inginkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang anak meminta kepada seorang ayah untuk dibelikan sepeda, maka sang ayah tidak langsung memberikan sepeda itu. Alasannya banyak. Mungkin anaknya belum pantas pakai sepeda karena masih terlalu kecil ya kan. Atau kemudian yang kedua, nunggu dulu sampai waktunya tepat, duitnya sudah terkumpul, maka dibelikan sepeda yang paling bagus. Kalau diberikan pada hari itu hanya dapat sepeda yang ecek-ecek, maka nunggu sekian tahun dulu, sekian bulan dulu, sampai dapat uang yang cukup untuk mendapatkan sepeda yang paling bagus. Allah juga begitu. Allah memberikan segala sesuatunya kepada manusia tepat waktunya, pada waktunya, dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu. Banyak manusia yang meminta mobil, tapi Allah berikan hanya motor. Kenapa? Karena kalau dia diberikan mobil, dia belum tentu bisa perawatannya, beli bensinnya tiap bulan, kalau dandan servis dan lain sebagainya, itu biayanya mahal, belum lagi pajaknya mahal, perawatan ini itunya mahal dan lain sebagainya. Maka Allah kasih dia motor. Gitu. Jadi Allah menyesuaikan terhadap hambanya itu. Jadi doa-doa itu begitu. Maka adalah orang yang sesat jalannya ketika mereka mencari jalan pintas dengan cara yang sesat pula. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kemusyrikan. Wallahu a'lam bishawab.